Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini untuk video ya ini yang udah request oleh teman-teman kita yang ada di grup Telegram. Yang mana di sini ada saham ASI, Telkom, Laba, Harta dan GPSO. Ini udah saya bikin ya. Dan untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram itu langsung bisa klik di link bio YouTube saya ini ya. Di sini ada. Dan juga nanti teman-teman yang mau memfollow video media sosial saya yang lain itu bisa juga ya, seperti di Instagram, yang mana di sini juga saya udah banyak ngebikin sebuah insight ya, banyak banget ini insight yang udah saya kirim dan saya bentuk nih dalam bentuk highlight. Nah seperti ini ya. Nah ini juga baru-baru ini saham US. Dan nanti teman-teman ini juga bisa lah baca ini satu-satu ya. Dan atas kemenangan semua proyeksi saya yang ini udah ada 5 seperti pelemahan rupiah 17.000, di situ juga ada emas antam 2 juta, crash Bitcoin dan IHSG. Nanti reasoningnya juga ada di post ini. Oke, langsung saja kita ke proyeksi saham yang pertama, yaitu ada saham ASI yang udah di request ya, yang hari ini ditutup tidak ada pergerakan. Kalau kita lihat dari transaksi asing di sini justru ada akumulasi sebesar 59 juta lembar. Kemarin ada distribusi, sekarang ada lagi. Oke, langsung kita lihat saja bagaimana kondisi chartnya ASI, yang mana ini merupakan penggerak saham Indonesia dulunya ya. Nah, ASI kemarin udah saya bilang ya, selagi dia masih bisa bertahan di 4.730, dia akan bertahan di goyang-goyang aja di sideways ini hingga di harga 4.950. Artinya itu tidak ada pergerakan pasti untuk di saham ASI. Karena di dalam tren panjangnya ini bakalan sideways terus, nggak ada pergerakan sama sekali. Kecuali ini beneran bisa ditembus 4.950, ini beneran bisa ditembus, itu baru bisa kembali naik setidaknya ke 5.150 ya, itu untuk di saham ASI. Tapi seandainya ini tidak bertahan di harga 4.730, ini ASI bisa kembali lagi sideways tapi di harga bawah, range-nya itu hingga ke 4.540. Kalau kita lihat di sini saham ya, saham ASI ini. Nah, untuk di saham ASI di sini masih di lama nih, 8 Mei ya RUPS-nya. Jadi kita masih sideways dulu lah untuk kedepannya. Oke, untuk di saham ASI kedua ada saham Telkom yang hari ini ditutup menguat sebesar 5,50%. Walaupun di sini ada distribusi oleh asing. Serius nih, cuman ini dia. Untuk ASI bentar. Oke, Telkom juga ada akumulasi sebesar 111 juta lembar. Kayaknya bagus nih Telkomnya. Mari kita lihat nih. Ini juga salah satu penggerak nih. Yes, jadi BBCA, BBRI, BMRI, Telkom sama ASI. Nah, seperti yang udah saya bilang ya, kemarin ini di video kita kapan ya untuk di Telkom. Mana ya? Pokoknya ini pernah kita bahas nih ya, di beberapa hari yang lalu. Ini beneran nggak jauh ya lah ya. Yang mana ini di Telkom setidaknya saya bilang itu bisa bertahan dulu di 2520 dengan adanya volume yang besar, berharap ya itu untuk Telkom ini bisa kembali naik ya. Setidaknya dia bisa tembus dulu lah nih. Ini bisa tembus ya. Terus dia ini pullback di harga 2630 baru kita bisa melanjutkan kenaikannya ke atas lagi ini untuk di saham Telkom. Ini lumayan menarik bagi saya nih. Nah ya, ini untuk saham Telkom. Oke nih saya, menurut saya nih. Ini kita bikin lah, ini bisa kembali naik nih saham Telkom ya. Moga-moga ini breaknya beneran bisa dikonfirmasi. Nah, ntar ya. Ini terdekat ya, ini saham Telkom ini bisa ke sini dulu lah ya. Ke harga 2.700 hingga 2.750 maupun di 2.710 itu untuk saham Telkom ya. Nah, oke, and then yang penting Telkom ini tidak kembali jatuh di bawah harga 2.560-nya. Jangan sampai ini Telkom jatuh
di 2560. Ini udah merupakan area batas SL-nya nih ya. Karena kalau ini jatuh, ini bisa kembali lagi ke 2520, 2450, atau worstnya ini bisa kembali lagi jauh jatuh ke bawah ya. Tapi ini nampak flow-nya nih oke sih ya untuk di Telkom ya. Nih kita bisa berharap lebih lah dikit nih untuk di saham Telkom. Misalnya ini kejemput di harga ini, kita bisa profit 5% untuk dalam jangka waktu dekat inilah. Nah itu untuk Telkom ya. Padahal akumulasi gede tapi pergerakannya kecil karena ini harga dan market capnya udah gede ya. Jadi susah sebentar untuk naik nih. Oke, ini untuk saham Telkom. Oke lah, nih. Semoga break ini bisa merupakan sebuah kepastian ya. 5% is oke gitu. Untuk di trading maupun swing. Oke, kita ke saham selanjutnya, tapi saya penasaran nih dengan Telkom nih. Ada actionnya atau gimana nih? Corp actionnya ini masih RPS 27 Mei ya, masih lama ini. Oke, ke saham selanjutnya itu ada saham laba. Hari ini hanya tipis ya, 0,65%. Di sini ada distribusi asing sebesar 278.000 lembar. Distribusi terus nih. Oke, kita lihat bagaimana kondisi saham laba ini. Nah, ini mirip pola sama apa kemarin ya? Lupa saya nih. Ini ada gap yang belum ketutup, tapi nggak mungkin lah dia ketutup dalam waktu dekat ini. Oke ya, ini saham laba. Ini siapa yang request tadi nih? Sangat-sangat brutal nih sahamnya. Mirip saham apa nih tadi ya? Saya lupa nih, data kalau nggak salah. Jadi yang penting ini saham laba dia bisa bertahan di konsolidasi di harga segini ya, seperti saham data tadi. Ini kemungkinan besar nih akan bisa kembali naik, ngebreak ya. Tapi kalau dia beneran nggak bisa bertahan di situ, dia bisa jebol ke harga 117 ya. Dan kalau misalnya ini beneran naik ini ya, itu bisa ke harga segini. Untuk di saham unik ini, di saham laba ini, di range harga 195 hingga 224. Artinya kalau di harga sekarang itu bisa profit 28% hingga 47%. Tapi kalau misalnya SL atau turun jauh ini bisa ke 23%. Ke area SL bawahnya aja 11% nih. Udah gede juga nih. Boleh lah, tapi jangan kegedean ya lotnya di saham laba. Oke. Untuk laba ini apakah ada pembagian dividen juga? Oh, ini 2024 ya, bukan 2025 ya. Ini masih tender offer share percentage offer paid debt. Malah bahasa Inggris. Padahal sama aja dividen. Oke, untuk di di saham keempat itu ada harta naik 3,67%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada akumulasi besar 2 hari ini. Ini saham emas ya kemarin ya. Ini udah pernah kita bikin ya saham harta ini. Harta. Untuk di saham harta ini kemarin ya saya bilang jangan sampai jatuh di bawah 482 dan langsung ngebentuk gap up, terus dia kembali pullback ya di sini. Seharusnya kok teman-teman udah ngikut sih kemarin ini. Pullback di sini dan tentunya teman-teman udah bisa profit sebesar 37% kalau beneran ngikut perkataan saya kemarin. Terus kalau udah kayak gini gimana sih Bang Ibal? Saya lebih mewanti-wanti teman-teman semuanya. Karena yang udah nonton video saya tadi yang ini ya, yang ini 1 jam yang lalu ini di Anessa ISG, saya udah bilang ya, kalau ini bakalan ada data yang sangat penting ya untuk di Jumat nanti. Seandainya besok dolar itu beneran menguat, bisa jadi ya untuk saham untuk komoditas emas tadi ini bisa mengalami koreksi ke harga 3.192 maupun di 3.211 per troy. Nah, ini seperti yang udah dibikin ya, akhirnya harga emas kembali sekarang hanya sideways di sini dulu lah, menunggu data kalender ekonomi tadi. Jadi teman-teman yang belum nonton tadi ya, yang mungkin baru nonton video ini, itu bisa cek lagi lah di sini ya, di Anessa, IHSG, Tower, Raja, Smil, Goto, dan ESA ini. Nah, oke.
Itu untuk kembali lagi kita ke saham harta. Ini udah beneran ketinggian nih. Seharusnya teman-teman udah profit kemarin tuh. Oke, ya kita tunggu kembali lah untuk di saham harta ini. Tapi kalau pengen teman-teman maksain juga, wah ini bakalan naik nih bang, gini-gini, ya udah kita cari dulu dah ya. Untuk di saham harta ini, nah, tuh kok ini terus nih. Nah ini teman-teman bisa untuk menjadikan area taking profitnya terdekat di sini dulu. Oke, itu untuk saham harta, artinya di sini bisa menjadi area nih, area pullback keduanya di 705 hingga 675. Ini bisa profit sekitar 22%. Ini kemungkinan besar masih bisa ya teman-teman semuanya untuk di saham harta. Oke, kita ke saham terakhir yaitu ada saham GPSO yang hari ini tertutup terkoreksi 5,58%. Udah selama 1 minggu ini ada distribusi ya, ini lumayan ya, artinya ini asing udah mulai buang barangnya. Oke, mari kita lihat GPSO. Ini siapa yang beli saham-saham kayak gini nih? Ini pasti ikut-ikut rekomendasi yang nggak jelas nih. Saya nggak suka saham-saham yang kayak gini ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini kita lihat di sini ada gap yang belum ketutup, yang ini menjadi area berbahaya nih bagi teman-teman yang nge-hold ya. Oh ya udah ketutup nih. Oke, berarti kita cari yang baru lagi. Nah, ini teman-teman semuanya. Kita lebih baik ya ini menunggu kembali untuk area entry-nya itu di 384 maupun di harga 368. Yang penting jangan sampai jauh jatuh di bawah ini ya, jangan sampai jatuh di bawah ini, oke? Terus kalau untuk kita pengen nyari posisi, bang ini TP-nya bagusnya di mana ya? Kalau pengen masuk juga ya, ini bisa di sini ya. Aduh ini karena mirip nih, saya salah tekan terus nih. Oke. Nah ini teman-teman bisa di sini lah. Antara mana gun kita? Oke, ini shotgun kita. Shotgun. This is our shotgun. Sounds right, yep. And then yep. Nah, ini merupakan area yang bisa diperhatikan buat teman-teman yang pengen masuk di GPSO ya. Ini kalau berani kejemput bisa sekitar 25% hingga 34%. Yang penting dia tidak kembali lebih turun di 342 ini. Oke, itu untuk di GPSO ya. Oke, berarti udah ya, ini udah 5 ya. Oke. Berarti udah 20 saham nih satu malam nih kita bahas ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila teman-teman ada request dan segala macamnya itu langsung bisa di join di grup Telegram kita ini ya. Ini udah mulai rame nih teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang pengen belajar saham-saham US ya seperti ini bisa langsung cek di Instagram saya. Dan juga ini pembelajaran seperti proyeksi rupiah dan segala macamnya itu bisa langsung melihat ya di Instagram saya ini juga bisa. Kalau pengen diskusi di grup ini kita bakalan update terus ya, dan juga berita-berita setiap harinya di grup Telegram ini. Yang bagi yang belum join itu bisa langsung ya di bio YouTube saya ini maupun di bawah deskripsi video ini saya akan bagikan linknya. Oke, terima kasih semuanya, and then seperti biasa like, subscribe, share, dan aktifkan notifikasi bell loncengnya seperti biasa. Kembali lagi di akhir-akhir video. Salam gacor.